Terima kasih kepada Ustaz Hafiz Suyanto. Mudah-mudahan kita semua bisa ini ya mencerna dengan baik. Jadi mulai dari pentingnya kita berbaca Arab, kemudian tujuan utama kita berbahasa Arab itu, goal kita sebenarnya apa ya di dalam ketika kita berniat mempelajari bahasa Arab kita harus dapat apa. Nah, kemudian dilanjutkan juga dengan khosois. Khosois itu kalau bahasa kita keistimewaannya, keistimewaan khusus ya. Khususnya bahasa Arab itu banyak sekali dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Baik, ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu disimpan dulu. Kita buka sesi tanya jawab nanti di akhir sesi setelah Ustaz Dr. Yusika menyampaikan materinya. Nah, ya. Baik, siapkan kembali senjata-senjata antum, dicatat bagian-bagian terpenting atau bagian yang mengganjal di hati tentang nanti materi yang akan disampaikan oleh Dr. Yusika. Nah, kepada Ustaz Dr. Yusika Imanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi ini yang cerah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan bisa bertemu untuk saling bertawasi atau saling mengisi gitu ya. Saya diamanatkan oleh panitia untuk apa bahasanya, pembicara gitu ya. Tapi saya merasa belum layak gitu kan. Saya belum pernah berbicara di depan banyak seperti ini. Mungkin bentar lagi. Lagi bersanding sama Ustaz harian Hafizian, subhanallah. Karya beliau sudah banyak, dia sudah malang melintang ya di dunia. Subhanallah. Ya, selamat. Saya masih talibul ilm, mengajar ya, membantu mengajar dan sebagainya. Ya, masih banyak belajar dan sebagainya. Tapi saya merasa sepertinya tidak itu kalau saya tidak tidak memenuhi undangan itu. Baiklah, mungkin yang pertama tadi panitia menyampaikan moto tadi ya. Dan Islam bil lughatil arabiyyah khairun min an tundah bil lughatil Indonesia. Ada yang sudah tahu artinya? Yang sudah tahu artinya bicara saya kasih hadiah. Masya Allah, dari Ustaz Hafiz dan dari panitia didobel berarti. Ya. Nah, Fadal, Avanza. berfaedah. Lain 5 detik. 1 2 3 4 5. Enggak ada. Ana bacakan sekali lagi berarti ya, biar pelan-pelan. Ya. Lain ustamu bil lughatil arabiyyah khairun min an umdaha bil lughatil Indonesia. Apa? Sekali lagi. Lain ustamu bil lughatil arabiyyah khairun min an umdaha bil lughatil Indonesia. Nah, tokatan. Ya. Yang tahu jawabannya tokatan. Kalau belum berarti balik ke moderator ini hadiahnya lagi. Ya, tadi waktu pagi tadi ya, semalam ya, panitia bisa motonya apa? Moto itu saya kurang paham moto itu apa gitu ya. Saya belum pernah. Moto itu sesuatu yang dia gemari gitu ya, sudah. Sesuatu yang gemari. Tapi maka saya kurang paham dalam arti kata kalau saya membuat moto sesuatu seolah-olah saya menafikan sesuatu yang lain gitu kan. Ya apa aja Ustaz? Katanya. Ya udah, karena ini berkaitan dengan bahasa Arab, saya pinjam aja kata seorang Parsinya, bukan kata saya ini ya. Asli bahasanya dia seorang Persia pada zaman dahulu ya, pada masa kejayaan Islam, seorang Persia bukan orang Arab ya.
dia berkata lil mustam bil lughatil arabiyyah khairun min an tumdaha bil lughatil farisiyah. Saya ubah saja bil lughatil Indonesia gitu ya. Saya pinjamkan buku ke saya gitu ya. Karena mata seorang yang hidup itu adalah ibadah, al-ibadah lillahi ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Nah, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Hanya satu saja. Itu harus jadi, ya kan? Apapun pekerjaan dan profesinya. Tapi kan ini berkaitan dengan bahasa Arab, jadi saya pinjam bahasanya, ya. Seandainya saya dicaci maki dengan menggunakan bahasa Arab, itu lebih baik daripada saya dipuja-puji dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hasilnya, seandainya saya dicaci maki dengan menggunakan bahasa Arab, itu lebih baik daripada saya dipuja-puji dengan bahasa Persia. Ini ya semangatnya orang pada zaman dahulu untuk mempelajari bahasa Arab sampai dia berkata seperti itu. Kejadian Islam itu karena didukung oleh bahasa Arabnya. Baiklah, subhanallah, Ustaz Wafi tadi sudah banyak menyampaikan ya, dan kita sudah banyak menerima ilmu dari beliau ya. Saya juga subhanallah banyak belajar dari beliau yang beliau sampaikan ya. Jadi saya bingung apa yang mau disampaikan lagi. Tapi yang ala kulli hal, insyaallah mungkin ada penambahan sedikit saja ya. Dan mungkin ada yang kita diskusikan, ada yang kita perlu tanya jawab gitu ya, insyaallah. Baiklah, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa kita harus mengenal bahasa Arab? Ya, tadi sudah banyak disampaikan ya. Karena bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasa Al-Quran, ya. Bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, bahasa hadis, bahasa para ulama terdahulu. Sebelumnya kalau ini di Darul Fathah ini semuanya mahasiswa semua. Ada yang bukan ada. Masya Allah. Dari luar juga. Ini pakai bahasa Arab banyak juga ya, subhanallah. Bahasa Arab ya. Setiap kali kita masyarakat umum saja gitu ya, kita berbicara. Kalau kita tanya, kamu kursus bahasa apa? Kebanyakan gitu. Saya ingin kursus bahasa apa? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kenapa tidak kursus bahasa Arab? Ya. Banyaklah alasannya ya jawabannya. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua. Kita wakilnya, nyatanya sekarang ini memang bahasa Inggris itu adalah bahasa yang mendunia. Betul nggak? Ya kan? Banyak digunakan orang mau masuk kerja dan yang lainnya itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Kalau mau masuk ke semua dunia apa itu semuanya TOEFL dan apa segala macamnya. Ini perlu kita kaji ya. Dan ini kita kaji dari sisi ahli pakar bahasa tentunya ya. Kenapa bahasa Inggris bisa mendunia? Ada pakarnya bahasa Inggris ini. Kenapa bahasa Inggris bisa lebih baik daripada bahasa yang lainnya dalam hal penggunaannya? Anda bisa menjawabnya? Saya selalu bertanya seperti ini kepada mahasiswa atau setiap kali mengajar, ya. Karena rata-rata semuanya itu mereka paham dengan bahasa Inggris tapi tidak paham bahasa Arab. Bahkan ada saya mengajar materi kelas itu pendidikan bahasa Inggris, saya tanya seperti itu. Kenapa? Ada bisa yang tahu jawabannya? Mungkin karena kebanyakan jajahannya orang yang berbahasa Inggris mungkin, sehingga daerah jajahannya itu ya dikenakan atau diharuskan yang berbahasa Inggris, jadi meluasnya lebih cepat. Masya Allah. Ya, betul apa yang disampaikan oleh moderator. Memang salah satu implikasi penjajahan ya, yaitu adalah untuk meluaskan bahasanya. Orang Prancis
menjajah suatu negara untuk menyebarluaskan bahasanya. Orang Inggris menyebarkan bahasanya. Begitu Italia, Spanyol dan yang lainnya, ya. Memang seperti itu keadaannya. Akan tapi para ahli bahasa, kenapa bahasa Inggris bisa mendunia seperti sekarang ini? Tidak seperti bahasa yang lain, bahasa Arab atau bahasa Indonesia, kenapa tidak gitu ya? Karena bahasa negara yang menggunakan bahasa tersebut adalah negara yang apa? Super power, betul nggak? Negara tersebut yang menguasai dalam segala bidang. Negara apa itu? Amerika, betul. Tentunya nggak. Dia menguasai teknologi nomor satu di dunia, menguasai ekonomi, menguasai politik, ya kan? Di mana-mana dia bisa, politiknya kuat sekali. Ya kan, di negara bisa dia ubah dengan memasukin ini ya, ekonomi, politik, dan yang lainnya ya. Nah, kecenderungan ini yang membuat masyarakat untuk berlomba-lomba untuk mengikuti budayanya, betul nggak? Mengikuti budaya Amerika. Apa salah satu budaya adalah pakaian, berbicara, al-thaqafat wal lugha muttasilani, la yanfasilani, la tanfasilani. Tidak bisa di bahasa dan budaya itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Mereka berlomba-lomba untuk menguasai bahasanya. Karena dengan itu ya ada ibaratnya Pak, keren lah, ya enggak? Keren. Mohon maaf, ini bukan kalau ada perkataan saya dari awal apa merendahkan suatu bahasa, tidak ya. Tapi ini hanya perbandingan, dan setiap membahas dalam suatu bahasa pasti ada perbandingan ya. Orang itu baik lughati wal lugha ya, membandingkan antara bahasa dan bahasa yang lain. Itu suatu yang lumrah ya. Jadi negara tersebut karena menguasai dalam banyak bidang ya. Nah, terus pertanyaannya, ahli bahasa juga mengatakan bahwa suatu saat negara ini bisa jatuh, betul nggak? Atau selamanya dia superpower atau adidaya? Tidak, ya kan, suatu saat akan berganti, sunnatullah al-kauniyah, ya kan, akan berganti. Pada saat itu juga bahasanya juga akan digantikan dengan bahasa yang lain, ya. Kita tahu bahasa Inggris yang pertama itu bukan orang Amerika. Negara apa yang pertama sekali menggunakan bahasa Inggris? Hah? Negara apa? Yang pertama kali menggunakan bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris ya, Britania kan namanya bahasa Inggris kan. Yang di London kan. Tapi orang berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Inggris Amerika atau bahasa Inggris Britania? Amerika. Loh, kan pertanyaan kenapa enggak di bahasa Inggris London, bahasa Inggris Amerika Britania? Ya kan? Coba tanya, kursus di mana saja mereka selalu mendalami bahasa Inggris Amerika. Kenapa? Ya karena maju, negaranya maju. Karena berdasarkan kemajuan tadi. Tapi suatu saat negara ini tidak akan lama, bahasa tidak akan lama seperti itu. Dia akan bergantikan dengan keadaannya, ya kan. Dan pada saatnya bisa jadi Indonesia akan menguasai dunia, ya enggak? Amin. Dan bahasa Indonesia akan digunakan oleh masyarakat. Tentunya kita lebih menggunakan bahasa Arab, ya kan? Karena kita positif ya. Ya. Nah, kemudian bahasa Arab ya adalah salah satu adalah bahasa yang tertua. Bahasa yang tertua di dunia. Ya enggak? Bahasa yang umurnya mungkin sudah lebih daripada 15 abad. Betul nggak? 15 abad itu berapa? 1400, 1500 ya. Nah, PBB sudah mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang tertua, yang tertua dan masih hidup sampai sekarang dan tidak akan mati. Kita sebelum belajar sesuatu, kita tahu dulu sejarahnya, bagaimana, ya kan? Kita belajar bahasa, tentunya kita harus tahu sejarahnya. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang tertua dan masih hidup. Ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Taala. Karena Al-Quran mengatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Surat Al-Hujurat ayat 9.
Ya, sungguhnya kami menurunkan Ad-Dzikra. Ad-Dzikra salah satu nama Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkan Ad-Dzikra, salah satu Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami juga menjaganya. Ya, dari Allah menurunkan Al-Quran dan kami juga menjaga Al-Quran tersebut. Al-Quran dengan bahasa Arab tidak bisa dipisahkan. Ketika Allah menjaga Al-Quran, bahasa manusianya secara otomatis bahasa Arab juga dijaga. Inilah kemu'jizatan. Ini salah satu tanda ayat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Berapa umur bahasa Arab? 1500 tahun lebih. Ini yang sampai ke kita. Apa buktinya sampai ke kita? Al-Quran, hadis. Sampai ke kita sama sekarang kan? Berapa abad sekarang? Tahun berapa Hijriah? 1400 atau 1900? 1442 ya kan? Nah, itu umur Islam. Bukan bahasa Arab. Jauh lebih dari banyak apa namanya? Banyak versi ya, bahwa ada yang mengatakan Nabi Adam sudah menggunakan bahasa Arab, ada yang mengatakan Nabi Nuh, ada Sam, Ham, Yafid, ya sejarahnya tersebut. Sam di turunnya di Jazirah Arab, Ham turunnya di Eropa, Yafid turunnya di Afrika. Itu sekali bahkan. Tapi ini ditulis, ini adalah pendapatnya seorang orientalis yang tidak masuk akal ya. Mereka semua bertiga ini adalah anak-anaknya Nabi Nuh, akan tetapi ya mereka berbeda bahasa, tidak masuk akal ya. Akan tetapi semuanya mengatakan, dan ini telah ditemukan ya penemuan-penemuan ya, prasasti, tulisan-tulisan, yaitu bahwa asal semua bahasa dunia itu adalah bahasa Arab. Bahasa di dunia ini semuanya bahasa Arab ya. Kalau kita lagi baca sangat banyak sekali ya, ada namanya al-lahja al-thamudiyah wal lahja al-finiqiyah, itu mutasyabihatani. Lahja atau dialek Thamud, kaum Thamud, dan Finiqiyah ya. Finiqiyah itu sangat berdekat sekali, tidak ada bedanya. Dan jika bahkan bahasa Latin itu adalah negara yang kita sekarang bahasa Latin ya kan? Yang di Eropa ya, itu adalah bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, semua itu induknya adalah bahasa Latin. Nah, Finiqiyah dan Thamudiyah ini sangat berdekatan sekali bahasanya, dan merupakan dua bahasa ini adalah induknya adalah di Jazirah Arab ya. Dan buktinya bahwa bahasa Arab itu adalah induknya semua bahasa adalah bahwa Nabi Ibrahim ya alaihissalam, ketika beliau mengadakan perjalanan ke Mesir, beliau mengadakan perjalanan ke Syam, ke Irak, ke Makkah, itu tanpa penterjemah ya. Artinya pada zaman dahulu bahasanya berdekatan ya, aslinya adalah bahasa Arab ya. Begitu juga Nabi Sulaiman berkomunikasi atau mengirim surat kepada Ratu Bilqis ya kan, itu tanpa penterjemah ya, menyatakan bahwa bahasa Arab ya, bahasa pada zaman pendekatan ya, induknya bahasa Arab. Begitu juga al-hijrah al-ula Rasulullah SAW ya, hijrahnya Rasulullah bukan ke Madinah tapi ke Habasyah. Habasyah di mana? Ethiopia, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan di Sudan. Itu para sahabat, salah satunya paman beliau Ja'far ya, dan beberapa sahabat karena pada masa itu ditindas oleh orang Quraisy ya, beliau menyuruh untuk hijrah ke Habasyah ya, karena rajanya adalah seorang Raja Najasyi, tidak menzalimi, yang akhirnya beliau masuk Islam ya. Itu tanpa terjemah, artinya berdekatan bahasa. Memang asli bahasa dulu adalah bahasa Arab dan sebagainya ya. Nah, jadi semua asli bahasa dunia adalah bahasa Arab. Nah, PBB sudah mengatakan bahwa semua bahasa di dunia ini ya itu akan berakhir. Mereka sudah mengatakan, peneliti ini PBB ya, bukan perkataan saya atau perkataan orang Arab yang mungkin ada sentimen, ini PBB sendiri ya. Setelah meneliti bahwa mereka setiap tahunnya itu meneliti bahwa bahasa yang mati itu adalah 25 bahasa ya, 25 bahasa dalam satu tahun.
dan sudah mati bahasa tersebut 22.500 bahasa. Di bahasa dunia banyak sekali ya, termasuk ada bahasa Jawa Ustaz ya, bahasa yang lain termasuk bahasa juga ya. Bahasa Komering, bahasa Lampung, dan yang bahasa Medan itu bahasa ya. Nah, sebelumnya PBB sudah meneliti bahwa bahasa yang sudah menetapkan bahasa yang sudah mati, dan mereka memprediksi bahwa di abad ke-21 ada beberapa bahasa yang akan mati. Mereka meneliti salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, abad 21, kita abad ke berapa? 21 ya sekarang ya, 2020 ya, abad 21. Mereka meneliti bahwa salah satunya bahasa Arab akan mati. Kemudian ini tahun sekitar 1960-an ya mereka teliti, dan sekarang sudah 2021, tidak terbukti. Tahun 1960 bahasa Arab masih menempati posisi keberapa di dunia? 25 atau sampai ke 30 bahasa Arab pada masa itu ya. Dan sekarang bahasa Arab sudah menempati posisi ke-5 apa ke-6. Loh, katanya mati. Nah, pada masa itu ketika PBB menyeluruhkan pernyataan tersebut, ada Universitas Birmingham yang berada di London. Ini orang Inggris sendiri meneliti, mereka suka meneliti ya enggak? Meneliti apa saja yang berkata ilmu dasar. Mereka meneliti membantah pernyataan PBB tersebut bahwa bahasa Arab tidak ada tanda-tanda dia akan mati. Ada judul bukunya yang dikeluarkan oleh Yesus Go, saya punya PDF-nya. Yesus Go itu salah satu di bawah PBB ya. Mereka meneliti bahwa bahasa Arab tidak ada tanda-tandanya mati. Ini adalah bahasa yang kekal. Mereka justru meneliti bahwa bahasa yang akan mati di tahun sekitar 150 tahun. Al-Qarn al-Khamis, 150 tahun ke depan adalah bahasa yang terkenal sekarang. Bahasa Inggris. Ada bukunya. Ya, silakan di siapa yang mau di halaman 59. Ya, Abqariyatul Lughatil Arabiyyah judul bukunya. Ya, kecerdasan bahasa Arab. Kedua, mereka meneliti lagi bahwa sekitar salatatu arba' sekitar berapa ya? 3/4 abad lagi dari tahun yang dari tahun sebelumnya 1960 itu, bahasa yang akan mati adalah bahasa Prancis. Dua bahasa terkenal dunia sekarang itu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, ya, Rusia. Kelima mungkin bahasa Arab ya. Ini mereka sendiri yang menelitinya, ya. Dan beberapa bulan yang lalu saya mendengar di video YouTube yang bahwasanya ahli bahasa mengatakan mereka bahasa saya secara ringkas saja bahwasanya sekitar 30 tahun yang akan datang bahasa Arab akan menempati nomor 1 di dunia. Ini kita bersyukur ya enggak? Subhanallah. Ya. Dan sudah banyak suara-suara bahwa di mana-mana bahasa Arab itu sudah banyak dipelajari di dunia. Kalau kita tahu, saya dulu di Sudan ya, saya ada TV, ya nontonnya itu ada 150 channel ya, punya orang tadi, mantap sama istri ya. Ada channelnya Cina menggunakan bahasa Arab 24 jam. Ada channelnya FN, Monte Carlo, Amerika, Rusia itu menggunakan bahasa Arab semua. Ini salah satu tandanya. Ya. Indonesia mana channelnya berbahasa Arab? Umat Islam terbesar di dunia. Kenapa? Seharusnya lebih aula ya daripada negara-negara yang lain. Seharusnya Indonesia lebih utama dari untuk menggunakan bahasa Arab dibandingkan negara-negara yang non Muslim misalnya. Beberapa bulan yang lalu ya, bahwasanya saya justru menerimanya dari WhatsApp bahwasanya Korea Selatan ya itu sudah menjadikan bahasa kedua mereka adalah bahasa Arab. Ini resmi dari presiden. Ya. Jadi kita rugi kalau kita tidak belajar bahasa Arab. Ya enggak? Dari mana kita memulai belajar bahasa Arab? Ya, dari mana kita memulai belajar bahasa Arab ya? Ada yang ketinggalan tadi ya, bahwasanya
Bahasa Arab itu adalah bahasa yang tertua, ya umurnya sudah 1400 tahun atau 1500 tahun yang lalu. Sementara bahasa yang di dunia ini, ya umurnya tidak lebih dari 400 tahun, 400 abad. Ya pasti akan mati itu paling lama. Ya. Contohnya bahasa kita saja, bahasa Indonesia. Dari kemerdekaan Indonesia sampai sekarang sudah berapa lama kemerdekaan Indonesia? 75 tahun ya. 75 tahun. Dari semenjak kemerdekaan itu sampai sekarang ada nggak perubahan bahasa Indonesia? Banyak. Dan itu akan berubah. 100 tahun, 200 tahun sampai berapa tahun ke depan itu akan berubah dan akan generasi ratusan tahun yang lalu tidak akan mengenal lagi bahasanya mereka sekarang. Itulah akan nasibnya itu paling lama 400 tahun. Kita ambil contoh bahasa yang terkenal sekarang itu bahasa Inggris. Ya. Orang-orang Britania yang hidup tahun 1700 tahun ke bawah, ya orang-orang Britania sekarang tidak memahami bahasanya, bahasa nenek moyang mereka di tahun 1700 tahun yang lalu. Peninggalan-peninggalan banyak, ahli filsafat, ahli puisi-puisi itu banyak. Itu saya baca di Fiqhul Lughah itu ya. Ada bahasa satu bahasa itu mereka tidak paham, baru 500 tahun, baru 300 tahun kalau tidak salah, kalau kita hitung dari sekarang. Ya, itu tidak paham. Satu kalimat pun tidak paham. Butuh profesor, butuh penerjemah yang subhanallah ya. Itu mereka tidak paham. Maka PBB sudah menetapkan bahwa umur suatu bahasa paling lama adalah 400 tahun. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab umurnya sudah 1500 tahun. Kenapa? Bifadlil Quran. Karena Al-Quran, sebagaimana jelas disebutkan tadi, Allah menjaga Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran dan Allah juga menjaganya. Ya, ini adalah kita berbangga untuk mempelajari bahasa Arab. Ya enggak? Dari mana kita memulai bahasa Arab? Dari niat. Dari niat. Nama amal dari niat. Ya tentu. Semuanya tergantung mana kita mau kemana pun harus ada niat. Maka tidak ada nilainya. Ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah dari kemauan, dari rasa cinta. Ya. Dari rasa cinta. Kita harus mencintai bahasa Arab. Kita harus mencintai bahasa Arab. Ya. Makanya bahasa Arab itu subhanallah salah satu khasa'is mumayyazah juga Ustaz ya. Kata-kata hub itu apa namanya? Cinta. Itu dikeluarkan, itu salah satu kebiasaan dari dalam hati. Ha itu dari mana keluarnya? Dalam hati. Hub. Serius artinya. Ya enggak? Betul enggak? Coba bahasa Indonesia, cinta. Hanya di mulut saja, C. Iya, I love you. Di mulut saja itu. Ya, tapi dari bahasa Arab, habib, subhanallah, dalam, ya. Maka tidak main-main bahasa Arab, ya. Ya enggak? Dari mana kita memulai bahasa Arab adalah cinta. Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikeluarkan hadisnya oleh Al-Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Anas, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, ya, bahwasanya tidak beriman seseorang, ya, sampai saya, kata Rasulullah SAW, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, daripada manusia semuanya. Kita mencintai Allah dan Rasul, betul nggak? Cinta. Karena itu salah satu syarat daripada keimanan kita. Tidak beriman, ya enggak? Kita harus menjadikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya la anta ahabbu ilayya min
min kulli syai'in wa min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dan sahabat Rasulullah SAW yang kedua bahwasanya, ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatunya kecuali diriku, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya saya lebih mencintai diriku daripada Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW berkata, menjawab, la ya Umar, tidak wahai Umar, dalam sebuah maknanya ya, sampai kau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, saya lebih mencintaimu dari semuanya termasuk diriku sendiri. Ya, lebih aku cintai termasuk diri aku sendiri. Al-an ya Umar, baru sekarang wahai Umar, kata Rasulullah SAW. Ya. Artinya kita mencintai Allah dan Rasulnya itu di atas cinta segalanya. Ya, banyak sekali ayat dalam Al-Quran, ya, ayat Al-Quran dan hadis. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum. Ya, ayyuhalladzina amanu wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih cinta kepada Allah daripada segala sesuatunya. Itu konsekuensi seorang yang beriman. Dikatakan beriman adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, termasuk dirinya sendiri. Ada yang lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri di dunia ini? Hah? Banyak ya. Ya, secara ininya apa namanya, wakilnya, secara nyatanya tidak ada orang yang lebih mencintai kecuali dirinya sendiri. Buktinya apa? Kalau dia lapar makan, ya enggak? Kalau dia haus minum. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan dia tidak mau tinjak, misalnya ada pisang. Ya. Kalau orang lain terserah makan di sini. Itu artinya bukti bahwa dia lebih mencintai dirinya sendiri. Akan tetapi konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya harus kita lebih cintai daripada semuanya termasuk diri kita sendiri. Itu harus di atas. Ya. Apa konsekuensinya mencintai Allah dan Rasulnya? Yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba', ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah definisi hadis tersebut, ya, ma sadara Rasulullah SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatil khaluqiyatin aw khaluqiyatin. Sudah pakar hadisnya, ya, bisa ditanya sama beliau. Apapun yang bersumber dari Rasulullah SAW, dari perkataan, perbuatan, ketetapan, ya, sifat-sifat beliau, sifat yang beliau telurkan, itu adalah harus, itu adalah namanya hadis, itu adalah sumber daripada Islam, ya. Termasuk mencintai bahasa Arab. Kenapa? Karena itu bahasanya Allah dan Rasulnya, ya kan? Adakah orang yang berkata, saya mencintai Allah dan Rasul, tapi tidak mencintai bahasa Arab? Ada nggak? Tidak mungkin. Ya, seorang yang mengatakan bahwa cinta kepada Islam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti mencintai bahasa Arab. Itu konsekuensi. Ya, makanya kalau kita temukan pada orang yang bapak-bapak yang sudah tua, ya, saya juga pernah menemukan dia sudah tertarik dengan Islam. Ya, ditanyakan apa? Bagaimana bisa bahasa Arab? Bagaimana belajar bahasa Arab? Karena konsekuensi pasti, ya, orang mencintai Islam pasti akan mencintai bahasanya. Jadi kalau ada seorang yang taruhlah, maaf ya, di mana saja, ya, bukan hanya di Indonesia, ada yang dikatakan ulama tapi mengatakan benci terhadap orang Arab, para Arab atau semua, diragukan keimanannya, bisa dikatakan seorang munafik, ya enggak? Bukan budayanya yang kita cintai, tapi Islam, ya, Rasulullah SAW dari Arab, bahasanya mereka bahkan mengolah-olah bahasa Arab. Hati-hati. Ini bisa sampai kepada, maaf,
ya kalau kita kekufuran. Ya. Ya. Karena konsekuensi mencintai Allah salah satu mencintai bahasa Arab. Ya. Nah, masih banyak sebenarnya yang disampaikan Ustaz ya. Salah satu kelebihan mungkin ada tamasi ya Ustaz. Kelebihan bahasa Arab adalah bahasa yang kalau kita tanya pada seperti yang saya ucapkan di awal tadi, kenapa kalian tidak mempelajari apa tidak ingin khusus bahasa Arab? Dia mengatakan susah, Ustaz. Susah, rasanya susah. Loh, susahnya di mana? Susah. Tapi tidak bisa menjabarkan, ya. Susahnya di mana? Coba dikaji susahnya di mana, ya kan? Bahasa Inggris mudah, subhanallah, ya. Para pakar ahli bahasa mengatakan bahwa ini bukan dari saya hanya baca-baca doang, ya. Hanya dia mungkin meneliti lah apa sedikit. Meneliti bahwa bahasa Arab itu adalah kalau tidak satu-satunya, salah satunya. Dan bahkan dikatakan satu-satunya bahasa di dunia yang mudah dipelajari untuk orang asing. Ini satu-satunya. Seperti yang diucapkan tadi, salah satunya adalah al-lughatul arabiyyah tuqra kama tunṭaq wa tunṭaq kama tumla. Bahasa Arab itu adalah apa yang kalian baca, ya itulah yang ditulis. Ya enggak? Apa yang ditulis itu yang dibaca, tidak mudah. Ya enggak? Cuma bahasa Indonesia. Kita bukan menjelekkan. Atau bahasa yang lain lah, bahasa Inggris ya misalnya. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi ya, bahwasanya apa yang coba kita lihat kamus John Eckhart itu ya, mungkin ada yang saya punya itu ya. Itu kita harus belajar 2 kali. Pertama belajar cara penyebutannya, kedua belajar cara menerjemahkannya. Baru kita paham bahasanya. Bahasa Arab dhahaba ya dhahab artinya pergi, tidak perlu lagi. Tidak perlu cara penyebutannya jah seperti itu. Ha. Ya, itu perlu salah satu bahasa. Ya. Kedua, kemudahan bahasa Arab itu adalah dari sisi tartib, an-nahwi dan sarfiyah. Susunan kaidah nahwu dan sarfnya. Kita ambil contoh akala Zaidun al-arizza, ya enggak? Zaid makan nasi, Zaid makan nasi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Zaid itu adalah subjek atau fa'il, ya kan? Makan fi'il, ya kan dalam bahasa Arabnya, atau kata kerja. Al-khubz al-ruzza maf'ul atau objek ya. Nah, dalam bahasa Arab akala Zaidun al-ruzza itu bisa fi'il, fa'il, baru maf'ulun bih atau fa'il, fi'il dan maf'ulun bih. Zaidun akala al-aruzza atau al-aruzza ukila akala Zaid. Tidak jadi masalah. Ya, maknanya sama. Ya, tidak jadi masalah semuanya seperti itu. Masih ada Ustaz? Jadi Zaid makan nasi. Coba dibalik. Kita seperti bahasa Arab. Makan kata kerja dulu baru fa'il. Ya, makan Zaid nasi. Boleh enggak? Beda makna ya. Kok makan nasi Zaid? Aneh ya. Kata orang gila makan Zaid. Ya. Bahasa Arab tidak jauh dari masalah. Ya, akala Zaid al-aruzza. Zaid dan akala al-aruzza. Ya, mudah. Enggak. Begitu juga bahasa Inggris juga begitu ya. Tidak boleh sembarangan. Salah satu kelebihan bahasa Arab juga adalah bahwasanya bahasa Arab itu tidak terdapat dalam satu kalimat ya, kecuali sedikit saja bahasa-bahasa terakhir ini saja ya. Tidak ada dalam satu kalimat yaitu tergabungnya huruf as-samitah. As-samitah itu huruf yang seperti huruf mati, ya, huruf mati. M, J, K, L satu kalimat tidak didapatkan. Kecuali hanya sedikit saja. Dia pasti diselingi dengan huruf as-samitah.
yaitu huruf yang A, E, O, E. Bagi orang asing untuk mempelajari suatu bahasa, apabila satu kalimat itu ada bergabungnya huruf yang mati, itu menyulitkan. Contoh dalam bahasa Arab ada qara'a, qaf, ra, alif, itu hurufnya mati ya enggak? Dia diselingi dengan apa? Harakat. Ya kan? Qara'a, dhahaba, kita, ya kataba, ya dan yang lainnya. Kecuali hanya sedikit saja. Dalam bahasa yang lain, contohnya bahasa Indonesia, kita akan mendapatkan dalam satu kalimat itu berapa huruf mati. Itu menyulitkan bagi orang asing untuk belajar. Contoh, menggerakkan, N, G, itu K, ya kan? Itu ada berapa huruf mati? Itu susah juga orang asing mempelajari. Ya. Kemudian bahasa Inggris, ya kan? Apalagi right, ya apa itu? Itu berapa huruf mati? Yang huruf ini cuma satu saja. R-I-G-H-T. Coba bayangkan berapa susahnya mempelajari. Tapi mereka semangat. Coba susahnya di mana? Mereka mengerti bahasa Arab itu susah di mana susahnya? Setelah dikaji bahwa susahnya, setelah dikaji oleh ahli bahasa bahwa bahasa yang paling rumit untuk dari segi kaidahnya itu adalah bahasa apa? Bahasa Jerman. Yang banyak yang tidak ketemu ujung dan kepalanya itu tidak ketemu. Ya. Bahasa Jerman ya. Nanti saya katakan bukan bahasa Arab. Bahasa Arab bahkan mereka menilai salah satu kalau tidak satu-satunya bahasa Indonesia yang benar. Lantas pertanyaan di mana susahnya bahasa Arab? Coba. Di mana susahnya bahasa Arab? Susahnya itu ada di kepala kita. Bahasa tidak ada yang susah ya. Nah, kalau ahli dalam para ulama mengatakan kenapa bahasa Arab itu dianggap susah, ini sengaja ini dihembuskan oleh orang non muslim, ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan kita meyakini Al-Quran pada waktu Allah Taala, walan fardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguhnya orang-orang dan tidaklah sekali-kali ya orang Yahudi dan Nasrani itu ridha terhadap milah kalian sampai kalian mengikuti ridha terhadap kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Para ulama mengatakan milah ini bukan agama. Kalian mengikuti orang muslim, mereka akan selalu akan digoyang, akan diberikan makar semuanya sampai kalian mengikuti milah mereka. Bukan harus kalian harus pindah kepada agama kalian, agama mereka akan tetapi mengikuti milah. Salah satunya apa? Budaya, cara berbicara, fashion dan yang lainnya. Ya, salah satunya adalah bahasa. Kenapa? Kalau umat Islam kenal dengan bahasa Arab, maka mereka akan dekat dengan Islam. Pastilah itu. Al-Lughatul Arabiyyah ya terbutuh bil Islam. Ya, tidak akan bisa dipisahkan. Ya, tidak akan dipisahkan. Orang yang memahami bahasa Arab pasti akan memahami Islam. Nah ini bahaya bagi mereka. Jadi perang itu bukan perang karena bahasanya. Mereka tidak benci bahasa Arabnya, tapi karena bahasa Arab itu berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis dan berkaitan dengan yang lainnya, sehingga ini mereka menjadikan mereka harus ada yang kita basmi dulu. Apa salah satunya basminya adalah bahasanya. Ya, oleh karenanya salah satu programnya orang-orang Nasrani itu adalah menjajah. Menjajah itu tujuannya bukan hanya mengambil kekayaan. Enggak, mengambil kekayaan. Loh, kalau hanya mengambil kekayaan, kenapa mereka menjajah negara Arab? Apa sih kekayaan? Kalau dibandingkannya kan, Indonesia boleh lah, negara terkaya di dunia ya kan. Indonesia ini negara terkaya di dunia. Ya. Karena ada tandus apa yang mau diambil? Ya, gunung-gunung batu di Mekah, Madinah, di Mekah Madinah tidak dijajah ya, alhamdulillah. Di negara-negara Arab, di Mesir, tandus. Apa yang mereka dapatkan? Apa sih tujuan mereka? Menyebarkan tafsir, ya, menyebarkan agama. Agama berkaitan dengan bahasa. Ya, tidak bisa menjaga negara Arab, menjaga negara-negara yang ada di Afrika. Betapa banyak bahasa-bahasa dunia ini yang aslinya bahasa Arab diubah minimal cara penulisannya. Bahasa Indonesia aslinya adalah bahasa Melayu. Dari kanan sampai ke kiri. Nenek saya itu dahulu ya masih hidup, rahimahullah. Itu dia lebih paham cara menulis dari kanan itu. Dia membaca daripada bahasa Indonesia. Karena aslinya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dari kanan ke kiri. Ya. Kemudian
masuklah penjajahan Belanda. Tujuan utamanya bukan hanya mengambil kayak seperti yang kita baca di sejarah, adalah untuk menyebarkan agama. Salah satu adalah mengubah bahasanya, yang dari kanan ke kiri diubah menjadi kiri ke kanan. Coba baca sejarahnya, kapan berubahnya bahasa Melayu itu? Semenjak penjajah Belanda 250 tahun, lama sekali ya, 250 tahun atau 350 tahun. Berubah bahasanya menjadi bahasa Latin, ya. Begitu juga bahasa-bahasa di dunia, bahasa yang ada di Afrika yang kita baca pada sejarah, aslinya itu sudah mereka Hausa, Swahili, itu aslinya adalah bahasa Arab, berubah menjadi bahasa Latin. Nah, alhamdulillah ya, sekarang ini ya para diplomat yang berada di PBB yang berubah Islam dan Arab sudah memperjuangkan bagaimana bahasa Arab, bahasa yang di Afrika tersebut akan diubah cara penulisannya, dari bahasa Arab ke dan bahan menggunakan bahasa mereka, tapi penulisannya menggunakan bahasa Arab seperti Swahili dan Hausa dan sebelumnya, ya, seperti Urdu, bahasa Urdu yang digunakan oleh Afghanistan dan India, dan juga Persia, bahasa Iran dan bahasa Iran, itu menggunakan tulisannya dari kanan ke kiri, walaupun bahasanya bahasa, dan itu berapa puluh persen menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Arab akan jaya, ya, akan jaya. Tidak akan lama lagi bahwa bahasa Arab akan menempati posisi yang strategis. Baik kita seorang Muslim itu lebih utama lagi untuk mempelajarinya daripada orang-orang yang lain, ya, karena kita berdasarkan mencintai Al-Quran dan hadis, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Islam, ya enggak? Dari sana kita akan bangun, ya enggak? Dari segi keduniaan juga subhanallah, ya. Kalau kita lihat sekarang PBB itu kalau ingin masuk di PBB atau di tempat yang lain, ya, itu harus menguasai salah satu bahasa internasional, salah satu adalah bahasa Arab, ya. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah itu dari saya, dan mulai dari Allah Taala. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.